Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Aprilia Ningrum, NIM 20414244036. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial A Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran pemuda di era milenial yang mencerminkan semangat juang pemuda di era pergerakan kemerdekaan. Pemuda merupakan generasi penerus yang akan bertanggung jawab atas kemajuan bangsa. Pemuda sebagai penggerak revolusi harus mempunyai semangat juang yang tinggi untuk bertindak demi kemajuan bangsa. Di era milenial, musuh kita bukan lagi penjajah dari kolonial Belanda. Musuh kita saat ini berasal dari internal bangsa Indonesia itu sendiri, yang kini jelmaannya tak terlihat secara nyata. Seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, semakin besar pula tantangan bagi pemuda untuk merawat semangat Sumpah Pemuda. Pemuda zaman dahulu sibuk dengan gencatan senjata, namun pemuda zaman sekarang sibuk dengan sosial medianya. Pemuda yang dulu berteriak merebut kemerdekaan, namun pemuda zaman sekarang banyak yang sibuk berteriak mencari kesenangan. Pemuda yang dulu bersenjata bambu runcing melawan penjajah, namun pemuda sekarang banyak yang sibuk bersenjata gadget meraih eksistensi diri. Generasi milenial yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi, hakikatnya mempunyai potensi besar bagi penggerak revolusi bangsa. Namun kemudahan teknologi yang membuat generasi milenial cenderung dimanja oleh kemudahan-kemudahan yang ada. Semangat Sumpah Pemuda yang pernah menyatukan para pemuda di setiap daerahnya dapat dijadikan tauladan untuk pemuda milenial untuk terus menggali potensi di daerahnya sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan daerah masing-masing yang kemudian akan memberi pengaruh besar bagi Indonesia. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana peran pemuda di era milenial yang mencerminkan semangat pemuda di era pergerakan kemerdekaan. Yang pertama yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah cinta tanah air dan bangsa. Dalam semangat nasionalisme terkandung sikap bangga terhadap bangsa dan bertanah air di Indonesia, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Agar tidak terjadi perpecahan antara bangsa Indonesia, diperlukan sikap persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan. Di tengah-tengah perbedaan itu, kita tetap dapat bersatu jika kita memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama satu sama lain. Yang ketiga yaitu pemuda harus berani membela kebenaran. Suatu bangsa yang besar akan bertahan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan kegiatan positif untuk kemajuan bangsanya. Jangan sampai pemuda malah terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif yang justru akan menghancurkan masa depannya. Yang keempat yaitu pemuda sebagai agen pembangunan dan modernisasi. Sebagai agen pembangunan, pemuda bisa turut berkontribusi dalam pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, dan sebagai agen modernisasi yang menjadi pelopor pembaharuan apapun di era teknologi yang serba canggih dengan membantu memperkenalkan teknologi dengan berbagai dampak di dalamnya, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan teknologi. Yang kelima yaitu menyempurnakan penggunaan bahasa Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, banyak anak muda yang akhirnya lebih memilih banyak menggunakan bahasa asing untuk mengikuti perkembangan zaman. Tidak salah karena bahasa asing pun perlu kita kuasai. Namun kita harus utamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia akan membuat kamu mudah untuk berkawan dengan saudara setanah air dari daerah lain. Di saat bahasa daerah menjadi penghalang komunikasi, bahasa Indonesia lah yang menjadi penghubung komunikasi antar warga Indonesia.
Yang keenam yaitu tetap bersuara meskipun berbeda. Masih ingat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan tersebut memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Dengan kekayaan alam Indonesia dan beragamnya suku juga budaya di Indonesia, sudah tentu bahwa terdapat banyak perbedaan yang dimiliki penduduk Indonesia. Yang terakhir yaitu tumbuh bersama teknologi membuat generasi milenial sangat erat hubungannya dengan internet. Di luar buku, internet menjadi wadah untuk generasi milenial belajar. Kalau begitu, gimana kalau kamu memanfaatkan internet menjadi media untuk kamu menularkan semangat Sumpah Pemuda kepada banyak orang? Kamu suka menulis, berfoto, atau membuat vlog? Kamu bisa memanfaatkan media sosial untuk menggerakkan rasa nasionalisme sesama pemuda Indonesia dengan membahas aktivitas yang kamu lakukan saat Sumpah Pemuda. Kamu juga bisa bercerita mengenai Sumpah Pemuda dan mengapa semangat ini harus tetap menyala. Berdasarkan paparan materi tersebut, saya dapat menyimpulkan yaitu kunci kesuksesan berada di tangan para pemuda dan pemudi di Indonesia. Maka sadar untuk meningkatkan peranmu dan ketahui fungsimu di bangsa ini, lalu terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya pergerakan-pergerakan pemuda di Indonesia kembali bangkit. Kita adalah pemegang tumpuk perjuangan. Berjuanglah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.